Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini tadi kita sudah murojaah surat pendek ya. Sudah baca ayat kursi ya. Lalu sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya juga ya. Sudah siap belajar hari ini? Oke, kelas 5C hebat, apa kabar? Baik. Sudah siapkah kalian belajar? Siap. Kalau siap duduk rapi, jangan lupa tersenyum. Kalau siap jawab pertanyaan Bu Guru. Siapa tadi pagi salat subuh? Saya. Siapa tadi pagi gosok gigi? Saya. Siapa tadi pagi sarapan? Saya. Oke. Siapa tadi pagi salim sebelum berangkat ke sekolah? Saya. Sip. Bagus. Hebat-hebat semua. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu ya. Duduk di tempatnya. Cerdas, disiplin, mandiri, berprestasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Allah memberi kemudahan kita dalam menyerap ilmu hari ini. Ini Bu Guru lihat semuanya masuk ya. Coba Bu Guru cek papan absensi. Yang datang awal. Ada Mbak Sabrina, ada Mbak Askia. Tepuk tangannya dulu dong. Bukan apa tak Bu Pak, harus berangkat pagi? Kenapa? Jadi anak-anak berangkat pagi itu, otomatis kalau anak yang berangkat pagi itu bangunnya pasti pagi. Lalu sholat subuhnya itu juga tidak mungkin terlambat. Terus kita tidak perlu tergesa-gesa. Jadi orang kesusu begitu. Lalu berangkat pagi itu akan mendapat keberkahan ilmu. Orang yang bangunnya pagi itu sudah pasti Allah itu memberikan keberkahan yang pertama kali. Gitu, ya. Baik, anak-anak. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, coba dilihat dulu bawahnya, samping kanan kiri ada sampah atau tidak. Kalau ada silahkan dikantongi terlebih dahulu ya. Sudah siap belajar ya? Coba Bu Guru tanya dulu semuanya, ada Bu Guru dulu. Tadi pagi sudah sarapan ya? Sarapannya pakai lauk apa? Sarapannya nasi. Lauknya apa? Oke, ayam goreng. Terus ada lagi selain ayam goreng? Telur. Terus ada lagi? Cuma itu, ikan. Nah, dari nasi itu asalnya dari mana? Betul, nasi itu asalnya dari padi. Lalu ayam goreng itu asalnya dari mana? Dari ayam. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang rantai makanan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Ada yang masih ingat tidak pengertian dari rantai makanan? Itu loh yang pakai gerakan. Ingat? Ya coba. Rantai makanan adalah proses suatu ekosistem. Jadi untuk mudah menghafal itu pakai gerakan ya. Ulangi coba. Proses dimakan dalam suatu ekosistem. Nah, itu minggu kemarin kita sudah belajar rantai makanan. Hari ini kita akan belajar jaring-jaring makanan. Bu, kenapa Bu kok kita harus belajar itu? Nah, setelah belajar ini nanti tujuannya anak-anak itu bisa membandingkan pengertian antara rantai makanan itu apa dan jaring-jaring makanan itu apa. Lalu yang kedua, nanti anak-anak bisa membuat proyek sederhana, membuat bagan jaring-jaring makanan. Lalu anak-anak diharapkan bisa melestarikan ekosistem agar seimbang.
Nah, sekarang Bu Guru akan menampilkan sebuah video ya tentang komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Coba dilihat dulu ya. Yang pernah mendengar lagu ini, nanti ikut nyanyi ya. Nadanya menanam jagung. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu, herbivora. Konsumen dua, hewan karnivora. Macam pengurai, contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Ya, tepuk tangan dulu dong. Yang dilihat ya anak-anak, yang sebelah kiri itu ada rantai makanan. Lalu yang sebelah kanan ini namanya jaring-jaring makanan. Ada yang tahu perbedaannya? Apa? Ayo apa? Ada yang tahu perbedaannya? Nah, perbedaannya dia jaring-jaring makanan itu panahnya banyak. Nah, kalau rantai makanan itu panahnya cuma satu, jadi satu alur saja ya kalau rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu panahnya banyak sekali dan sambung menyambung. Nah, itulah pengertian jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Paham ya apa jaring-jaring makanan? Kumpulan dari rantai makanan. Nah, sekarang Bu Guru akan membantu kalian menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bu Guru di sini ada mini flashcard. Bentuknya seperti ini. Gambar mini ya. Nah, tugasnya anak-anak nanti setiap kelompok silahkan menyusun membuat jaring-jaring makanan. Paham ya? Silahkan semuanya dipersiapkan dulu peralatannya. Spidol, gunting. Ini judulnya ya, ini judul. Nah, nanti anak-anak silahkan disusun kartu-kartu kecil tadi, flashcard tadi ya, disusun lalu ditempelkan di buku gambar kalian. Lalu alur makan dan dimakannya itu menggunakan spidol. Warnanya berbeda ya. Jadi untuk memudahkan ini rantai makanan pertama, ini rantai makanan kedua. Wah, begitu ya. Lalu silakan diidentifikasi nanti yang berperan sebagai produsen itu siapa, terus konsumen satunya siapa. Bu Guru beri waktu 15 menit ya. Nah, ditata dulu, baru direkatkan. Oke, sip. Baik, sip. Bagus sekali.
Lalu pakai spidol ya. Spidol itu kenapa Bu kok harus warna-warni Bu? Supaya rantai makanannya itu bisa dibedakan. Oh ini rantai makanan pertama, ini rantai makanan kedua, begitu. Nanti setelah selesai, silakan ditulis yang berperan sebagai produsen siapa. Tanya yang merekatkan ya, yang itu produsennya siapa. Oh misalnya ada A, B gitu ya. Jadi tanya. Silakan jangan lupa tulis nama kelompoknya ya, anak-anak. Oh, enggak apa-apa, betul. Sip. Ya, betul sekali. Kelompok 2 sudah mulai ya, sudah mulai menentukan jaringnya. Sip, bagus. Jangan lupa ya, konsumen puncak itu nanti kalau sudah mati berarti ya, jangan lupa. Konsumen puncak setelah sudah mati itu nanti akan diuraikan oleh siapa? Jangan lupa. Jangan sampai ada yang terlewat ya, anak-anak. Sudah dapat berapa rantai makanan? 6. Oke. Untuk yang bertugas mewarnai, ini sepedanya warnanya apa? Oranye. Oh, ki oranye. Oke. Silakan ditulis ya, diidentifikasi ini yang produsennya siapa. Yang berperan sebagai produsen bisa dilihat di sini. Produsennya. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya anak-anak. Untuk judulnya silakan bisa ditempelkan judulnya jaring-jaring makanan. Gimana, Le? Iya, berarti kan ini ke sini seret kan mati. Mati toh, berarti kan sudah dimakan sini. Berarti panai arahnya ke sini panahnya. Sebenarnya. Nah. Iya. Terus jangan sampai ada yang terlewat ya. Ini kucingnya belum, tikus, burung, sapi. Tikusnya sudah. Kucing, terus sapi. Sapinya itu makan apa? Ulat. Nah, ulatnya belum. Ganti spidol lagi. Kalau jaring rantai makanannya berbeda berarti ganti spidol lagi. Udah? Oke. Sudah ya? Ininya juga sudah LKPD-nya. Ini hewan yang mati kelinci ya? Oke. Sudah? 30 detik lagi ya anak-anak. Sudah semua ya? Sudah? Kalau sudah silakan bilang sudah semua. Baik. Karena kan waktunya terbatas ya. Untuk itu perwakilan saja kelompok. Dari kelompok 2 ya. Siap, silahkan maju.
Semangat. Yang lain nanti siap menanggapi ya. Silakan siapkan pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Ya. Yang keras, yang keras. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Ya. Dari 10 rantai makanan, saya akan menyebutkannya satu rantai makanan saja. Ya. Ular bisa dimakan serigala, bisa dimakan singa, bisa dimakan elang. Ada yang ditanyakan? Ya, Nisa? Ya, yang konsumen satu yang mana? Di sini ada konsumen satu, ada belalang, tikus, Ya, lanjut. kelinci, ular. Ya, sudah ya. Ada belalang, terus kelinci, ulat, gitu ya. Sudah jelas ya kelompok 3? Baik, ada yang bertanya lagi mungkin? Oh ya. Ya, ada. Jamur itu berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Ada yang ditanyakan lagi? Yang keras ya, Gil? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, Ya, ada. Aku nggak dengar. Apa ulangi lagi? Kalau tikusnya mati, bagaimana tikusnya mati? Kalau di sini tikusnya mati, hewan lain akan kehilangan makanan. Ya. Enggak, Gil. Kucing dan ular dapat memakan hewan lainnya. Oh, berarti kalau tikusnya mati, itu hewan lain akan kehilangan makanan, tapi bukan berarti tidak ada makanan yang lain. Beri plus dulu untuk kelompok 2. Dan untuk kita semua. Hebat. Dan silahkan kembali duduk ya. Jadi, tadi kita belajar ya, kalau ada makhluk hidup, salah satu makhluk hidup itu yang mati, itu akan berpengaruh dengan makhluk hidup yang lain. Nah, tugasnya kita itu adalah menjaga ekosistem ini agar seimbang. Nah, bagaimana Bu caranya menjaga ekosistem agar seimbang? Pertama, kita itu harus menjaga kelestarian air bersih, tidak menebang pohon sembarangan, lalu alarmnya bunyi. Tidak menebang pohon sembarangan, terus tidak melakukan pemburuan yang liar begitu. Jadi ekosistemnya bisa seimbang. Nah, anak-anak, Bu Guru akan siapkan lembar kerja individu ya. Nanti silahkan bisa dikerjakan. Siapkan dulu alat tulisnya ya. Nah, ini nanti akan berisi apa hal yang kalian pelajari dari ini tadi. Lalu kalian juga akan menjelaskan apa itu perbedaannya rantai makanan dengan jaring-jaring makan. Untuk menjawab waktunya 3 menit ya. Dimulai dari sekarang. Lalu bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak, begitu ya. Dengarkan Bu Guru ya. Bu Guru akan memberi PR, nanti silakan kalian buat jaring-jaring makanan menggunakan Canva ya. Bisa toh? Nah, nanti silakan bisa cari template di Canva, itu banyak ya. Cari template jaring-jaring makanan begitu. Nanti hewannya bisa diganti sesuai kesukaan kalian. Hewannya mau hewan apa begitu ya. 10 detik. Sudah semua? Bu Guru tunggu ya, masih 10 detik. Sudah. Waktunya habis ya. Silakan bisa dikumpulkan. Tiap kelompok satu saja perwakilan mengumpulkan.
Ayo agak cepat ya. Iya. Sudah semua ya, alhamdulillah ya. Coba kita ulangi lagi pengertian dari rantai makanan tadi apa? Proses makan dan dimakan dalam satu ekosistem. Kalau jaring-jaring makanan, kumpulan rantai makanan. Sip, tepuk tangan untuk kita semua. Sekian dari Bu Handa, silahkan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Doa selesai belajar ya. Yang semangat.